Oke. Saudara, ini hari-hari yang ajaib. Amin. Ini hari-hari kita harus bekerja dengan sangat cepat, belajar dengan sangat cepat, makan dengan sangat banyak pengenalan akan Tuhan. Amin. Saya pagi hari ini ingin membagikan beberapa hal tentang yang namanya perjanjian Nuh. Saudara, ada yang ajaib waktu saya belajar tentang perjanjian Nuh, karena inilah janji atau jaminan Tuhan bagi kita semua. Saudara, di dalam perjanjian, seperti yang kita pernah pelajari, ada yang namanya cawan yang kita harus isi, tetapi ada yang namanya bagian yang Tuhan tentukan untuk kita terima sebagai hak otoritas yang Tuhan sediakan. Nah, saya akan ceritakan dulu di awalnya sebelum saya ceritakan tentang cawan. Saudara, kita buka di firman Tuhan. Di Matius 24 ayat 37 sampai 42. Matius 24 ayat 37 sampai 42, firman Tuhan berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, Alkitab berkata, kalau saudara baca seterusnya panjang ayatnya, itu tentang nanti ada 2 orang kerja di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, apa hak otoritas yang Tuhan beri pada waktu kita terima perjanjian Nuh? Yaitu jaminan pengangkatan. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, sebab demikian pada zaman Nuh, demikian sama halnya pada kedatangan anak manusia. Saudara, ini jaminan yang Tuhan beri. Ada sebuah jaminan pengangkatan ketika kita mengisi cawan pada perjanjian Nuh. Sekarang kita melihat apa saja cawannya. Yang pertama, saudara, di Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, cawan yang pertama adalah bergaul dengan Allah. Saudara, Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita ini sungguh sangat perlu bergaul dengan Allah. Kalau saudara baca di Yeremia 9 ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Tuhan sangat ingin kita mengenal Tuhan. Ada begitu banyak, kenapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Karena waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan belajar mengejar yang ilahi dan berhenti mengejar yang jasmani. Penting sekali. Saudara, hari-hari ini saya lagi bicara dengan banyak orang. Dan saya cukup terkejut sekali karena ada banyak hal yang salah di kepala kita. Kita mengejar yang jasmani dan lupa mengejar yang ilahi. Seringkali kita melakukan sesuatu karena kita tahu ya firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu kita harus mengampuni, harus mengasihi. Tapi kita tidak benar-benar tahu kenapa kita harus mengasihi. Kita tidak benar-benar bergaul karib dengan Tuhan sehingga kita kenal kenapa kita harus mengasihi. Saudara, kita seringkali harus memunculkan alasan, oh ya karena dia orang yang diurapi mungkin. Kita mengadakan alasan, oh ya karena dia anak Tuhan. Oh ya karena Tuhan berkata demikian. Satu hari nanti alasan itu akan habis. Kita sangat perlu tahu bahwa aku harus mengasihi karena Tuhan memerintahkannya demikian. Karena aku perlu menyenangkan hati Tuhan. Karena aku tahu di dalam aku mengasihi, itulah caraku mengenal hati Tuhan. Saudara, itu perlu bergaul dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang dikasih tugas masuk ke sekolah-sekolah, seminar narkoba. Melakukan semua yang Tuhan mau, pemimpin mau, hanya sebatas tugas saja. Itu sudah baik, lumayan. Ya, banyak dari kita melakukannya seperti itu. Tapi lebih penting lagi kita tahu bahwa itu hati Tuhan. Dari mana kita bergaul dengan Tuhan. Nanti kalau saudara turun ke sekolah-sekolah susah ditolak. Saudara akan balik dan berkata, Bu susah bu, ditolak. Itu sekedar tugas. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan sungguh mengenal dan mengerti. Oh iya, ini hati Tuhan dengan segala cara. Nanti cawan 1 berhubungan sama cawan 3. Nah, saudara, saya ini sejujurnya ya, saya ini dulu sering kagum. Saya itu kagum banget sama Pak Stefanus Brojil.
Karena buat saya dia orang yang jago dan berani bicara. Saya tuh pengen kayak dia. Karena saya ini minder banget, minder akut. Hari ini pun saya menahan deg-degan dari jam 3 pagi, jam 2 pagi sejujurnya. Saya bilang, Tuhan saya ini mau ngomong gimana ya. Saya tuh dari tadi pegang puding aja gemetar. Karena saya sampai hari ini saya sangat minder sekali. Walaupun banyak orang bilang kamu tuh kalau khotbah bagus itu enggak mempan sampai hari ini. Saya itu selalu harus berantem dulu setiap kali disuruh khotbah. Gak mau alasan ini, harusnya minggu lalu saya khotbah. Tapi karena saya sudah tidur, pesannya baru masuk. Pagi-pagi saya terlambat bangun lagi, gak 2 pagi minggu lalu. Jadi Ibu Ruth gantikan saya. Waktu saya baca dan telat bangun, saya tuh di hati bisa seneng. Untung saya tidur tadi malam. Jadi gak tahu dapat tugas. Tapi hari ini dikejar juga. Saudara, saya ingin seperti teman saya. Dulu kalau saya ini Tuhan percayakan bantu atur jadwal Buin. Kalau pelayanan, kalau beliau nggak bisa, beberapa kali saya harus gantikan. Saudara, berapa kali saya gantikan udah gemetar, sudah minder. Saya sampai depan pintu gereja, saya dihina oleh pendetanya. Dibilang, kamu siapa? Saya Iren. Iren siapa? Saya nggak kenal katanya. Dilihat dari atas ke bawah berkali-kali. Terus dia bilang, gelar kamu apa? Pelayanan berapa tahun? Kemana saja? Saya butuh orang yang sederajat, setaraf dengan Bu Iin. Minimal Pak Petrus Agung menggantikan beliau hari ini. Bukan kamu katanya. Jadi beberapa kali itu saya duduk di dalam gereja menangis bukan karena hadirat Tuhan. Habis dihina di depan pintu. Dan itu saya lewati dari beberapa kali saya disuruh khotbah. Saya minta Pak Stefanus gantiin. Saya bilang, Pak, Bapak disuruh Ibu Iin gantiin. Nah Bu Iin ini mungkin karena Tuhan suruh ya didik saya ngecek tadi khotbahnya gimana. Siapa yang khotbah dan ketahuan bukan saya. Seringkali saya dimuarai. Dan itu mengejar sepanjang hidup saya. Sampai saya harus belajar bergaul dengan Tuhan. Kenal hati Tuhan buat saya. Kenapa saya harus khotbah? Bukan karena sebuah tugas. Tapi karena saya kenal Tuhan menginginkannya demikian. Saudara, ada banyak kali kita ini tidak kejar Tuhan. Saudara, saya punya beberapa orang yang saya didik di dekat saya. Dan bertahun-tahun, ini orang lebih dari 8 tahun takut sama saya. Saya tuh bingung, kenapa sih takutnya kenapa gitu. Saya udah berusaha pelankan suara saya, berusaha senyum tetap tidak mempan. Sampai satu hari saya doa, saya bilang Tuhan ini kenapa? Dan Tuhan bilang anak ini merasa dirinya selalu jelek. Tidak secantik orang lain. Saya bilang pantas setiap saya beli baju apa dia ikut beli baju kayak saya. Padahal saya paling gak suka dikembarin. Jadi saya bilang, "Doh, kamu ini sedang kejar yang salah." Kita perlu latihan badan. Kalau males, saudara perlu latihan rajin. Tapi untuk menjadi rajin, saudara perlu tahu dengan benar. Tuhan menginginkannya demikian dalam hidupmu. Itu bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, ini cawan yang pertama. Kita perlu kenal hati Tuhan buat semua yang kita kerjakan. Kenapa kita harus mengasihi, kenapa harus menabur, kenapa harus melakukan ibadah seperti hari ini, Senin, Sabtu, dan seterusnya. Kenapa saudara harus mendidik anakmu, kenapa saudara harus menemani waktu dia jatuh, kenapa saudara harus melakukan apapun, saudara harus kenal hati Tuhan buat hidupmu. Amin. Saudara, cawan yang kedua. Di Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, yang kedua adalah ketaatan. Butuh bergaul karib dengan Tuhan. Butuh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya saudara taat melakukan sesuatu. Amin. Saudara taat, saudara harus punya dasar, saudara ngerti itu perintah Tuhan dalam hidupmu. Cawan yang ketiga di 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara, Nuh disebut pemberita kebenaran. Cawan ketiga adalah kita harus hidup sebagai pemberita kebenaran. Saudara mau diangkat?
Saudara mau terima bagian yang Tuhan tentukan dalam perjanjian baru dalam hidup kita? Kita harus jadi pemberita kebenaran. Saudara, kata pemberita kebenaran di sini bukan sekedar hanya penginjil atau kayak salesman. Mau terima, mau beli atau enggak, terserah. Mau terima Injil atau enggak, terserah. Kata pemberita kebenaran di sini dalam bahasa aslinya itu artinya orang yang sangat mengerti mandat khusus dari raja dan sifatnya itu memaksa. Ya, saudara, kata pemberita kebenaran di sini adalah orang yang tahu sebuah mandat khusus dari raja dan sifatnya memaksa. Saudara, ayatnya itu dibandingkan dengan Lukas 14, disamakan dengan keadaan ini. Lukas 14 ayat 21. Kalau saudara tahu ceritanya, ada seorang tuan yang bikin pesta, lalu orang-orang diundang. Ayo datang. Satu bilang, saya baru beli sapi, nanti ya saya mau ngurus dulu. Nanti satu diundang bilang, saya baru menikah, saya mau bulan madu dulu, nanti saya nggak bisa datang. Dan tuannya marah besar. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Saudara, seringkali mungkin saudara tidak mengerti kenapa sih Bu kita harus terus gitu ya. Terutama kalau sekolah itu memang agak berat ya. Karena kurikulumnya gendut banget, orangnya banyak. Jadi agendanya udah dihitung setahun gitu. Nanti besok-besok ke provinsi, belok, ayo semua belok. Yang belakang baru mau belok sudah balik ke narkoba, nih belok-beloknya. Jadi sekolah ini paling bermasalah sebenarnya dalam hal interupsi kegiatan dari yayasan. Beberapa orang marah. Tapi saudara, kalau kita mengerti urgensinya, kenapa Tuhan menyuruh kita melakukan? Kalau kita tahu ini cawan yang kita harus isi, demi kita tahu hak untuk kita diangkat. Kalau kita tahu ini sifatnya sangat memaksa. Kalau kita tahu bahkan kita bisa tergantikan dengan orang-orang cacat, miskin, sakit dan lumpuh. Saudara, kalau kita tahu kita yang sempurna ini, waktu kita tidak mengerti urgensinya, kita sangat bisa tergantikan. Kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, sebagian orang mengeluh dan berkata, aduh harus beriman lagi ke bangsa-bangsa. Harus menata lagi semua uang dan sebagainya untuk pergi ke provinsi. Sebagian bersungut-sungut, aduh kenapa sih seminar narkoba lagi sampai bosen gitu. Saudara, kalau kita mengerti hati Tuhan, kalau kita mengerti ini mandat khusus dan sifatnya memaksa. Kenapa kita harus bikin deklarasi? Kenapa orang-orang harus disuruh, aku terima jalan kebenaran dan kehidupan? Kenapa sih nggak doa biasa aja? Kenapa sih nggak usah macam-macam lah. Seminar-seminar aja, nggak usah nyusup-nyusupin sesuatu misal. Saudara, ini sifatnya memaksa. Ini perintah yang sifatnya memaksa. Ini bukan sebuah pilihan mau terima keselamatan atau tidak. Tuhan berkata ini sebuah keadaan yang sangat urgent. Dan kita harus mengerti hati Tuhan. Dan benar-benar kita lakukan dengan jalan dengan Tuhan. Kita harus peperangan rohani, kita harus pemetaan, kita harus pelajari semua situasinya, kita harus pakai strategi dan segala sesuatu, pokoknya nggak mau tahu, semua orang harus berkata aku terima jalan kebenaran dan kehidupan. Itu kalau kita mengerti sebagai pemberita kebenaran. Itu bukan tugas hanya penginjil. Tuhan berkata setiap kita yang mau mengerti dan mau menerima hak untuk diangkat di awan-awan, mari bangkit jadi pemberita kebenaran. Amin. Amin. Setiap kali saudara bangun jam 4, setiap kali saudara berdiri dan jaga kota Jakarta, setiap kali saudara berdiri dan jaga Indonesia, mari lakukan karena Tuhan berkata ini sudah sangat urgent. Sudah sangat urgent. Sudah sangat urgent. Saudara, saya berdoa saudara mengerti
bahwa ini masa-masa yang sangat menentukan. Ini masa-masa saudara harus belajar dengan sangat banyak. Saudara, tadi Joshua suruh kita angkat 2 tangan. Saya mau berkata sama saudara, enggak semua orang bisa angkat 2 tangan loh. Saya kemarin sakit, sampai hari ini sebenarnya masih kalau lihat orang ramai itu masih membayang. Lihat saudara satu tuh bisa lihat 5. Jadi saya lagi perang benar-benar untuk sembuh. Saya bertekad tidak menjadi tua. Amin. Saya mau sembuh dan harus sehat total. Saudara, saya itu kena, orang bilang vertigo, tapi suami saya vertigo itu 1 hari selesai, saya 2 minggu lebih. Saya itu angkat 2 tangan langsung gelap, gak bisa. Disitulah saya berkata, Tuhan, betapa murahnya angkat 2 tangan. Amin. Murah sekali. Tapi kalau saudara pernah tahu rasanya, saudara akan sangat bersyukur. Saudara akan sangat menghargai. Cuman masalahnya kan gak perlu semua sakit dulu baru bisa menghargai. Hargai dari sekarang. Saudara, saya tuh angkat 2 tangan itu sampai dokter nyobanya begitu. Dokter bilang angkat 2 tangan, langsung mau jatuh. Gelap, langsung gelap. Langsung muter. Apalagi kalau sampai digerakkan. Itu kemenangan buat kita, amin. Mari angkat 2 tanganmu benar-benar dengan bersyukur dan percaya. Jangan males, ya. Kita harus benar-benar periksa dalam hidup kita. Tentukan dalam hidup kita ini mau hidup dengan cara Tuhan atau dengan cara kita. Saudara, ini cawan yang berikutnya, cawan keempat. Ada persembahan yang harum, Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuki bumi ini lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, kata persembahan yang harum di sini, itu kalau saudara baca sejarahnya, itu menarik sekali. Jadi kata harum itu bukan sesuatu yang membangkitkan selera makan. Tapi kata harum di situ itu sesuatu yang menenangkan hati Tuhan. Saudara, apa yang menggelisahkan hati Tuhan? Kalau Tuhan melihat jiwa-jiwa binasa. Saudara, apa yang menenangkan hati Tuhan? Waktu kita bisa membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam keselamatan. Itu sebabnya kenapa kita harus berdoa buat Hope. Kita harus berkata, Tuhan, ada tanda bahtera keselamatan atas Indonesia. Saudara, kita bisa bawa pertobatan kita. Itu menenangkan hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan, kalau saudara baca di Alkitab seperti seorang bapak yang gelisah menunggu anak bungsunya pulang. Dia terus memandang ke jauh, begitu anaknya datang, hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi senang. Kemudian dia mengadakan pesta. Saudara, demikianlah Tuhan. Mari hari-hari ini persembahkan pertobatan kita. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menenangkan hati Tuhan. Itu seperti sebuah korban yang harum naik setiap waktu di hadapan Tuhan. Saudara, ini ada 4 cawan yang kita bisa lakukan benar-benar. Kalau saudara sungguh merindukan berkata, Tuhan, mari jamin aku. Mari angkat aku di awan-awan. Mari persembahkan seluruh hidupmu. Bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari benar-benar dalam seluruh hidupmu engkau mengenal Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengenal jalan-jalannya. Yang kedua, itu membuat engkau menjadi taat. Ya, kalau saudara menjadi taat, enggak perlu pakai nama sakti. Kata Bu In, saya enggak perlu begitu. Kata Bu In, saya enggak perlu. Saudara tahu apa yang saudara harus lakukan dan yang enggak perlu lakukan. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sama saya, Miss, emang semua second layer wajib ya pergi seminar narkoba? Terus saya jawab, tergantung hatimu berapa yang kau mau persembahkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Saudara, mari kenal pengertian itu penting. Pengertian itu membuat engkau tidak lagi melakukan sesuatu dengan kata wajib atau tidak wajib. Walaupun mungkin kita bisa latihan dengan mulai dengan itu. Tapi jangan keterusan bertahun-tahun dengan itu. Amin. Mari kejar Tuhan, mengenal Tuhan. Waktu engkau rajin datang dan temanmu selalu terlambat datang ke kantor. Engkau tidak lagi berkata begini, kenapa dia tidak
diapa-apakan? Kenapa saya rajin gak dihargai? Saudara, kita lakukan itu karena kita tahu Tuhan yang meminta kita korban waktu di hadapan Tuhan. Kita berhenti akan berkata, kenapa ketidakadilan? Kenapa dia gak dibeginikan? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia seterusnya? Tapi kita belajar melakukan karena kita tahu kita mengenal hati Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita bangkit jadi pemberita kebenaran. Amin. Kita hidup karena kita tahu urgensinya. Kita melakukan segala sesuatu karena kita tahu ini perintah khusus dari Raja. Dan ini mandat khusus. Dan ini sifatnya memaksa, harus, gak mau tahu. Tuhan kita suruh A, harus A, tepat. Tepat pada waktunya, tepat hitungannya, tepat yang dilakukan, tepat hasilnya, semuanya harus tepat. Itu kita persembahkan buat Tuhan. Dan yang keempat, cawan kita adalah kita persembahkan pertobatan kita. Persembahkan jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Maka kita akan dapat yang namanya anugerah Tuhan. Hak untuk kita berkata, Tuhan mari tolong aku. Angkat aku di awan-awan. Mampukan aku menyelesaikan semua tugas. Amin. Mari saya ajak semua berdoa. Tuhan, biar firman pagi hari ini membuat kami mengenal Engkau Tuhan. Ajari kami mengenal jalan-jalan-Mu. Ajari kami tinggal di dalam Engkau. Mengenal siapa Engkau dan mengenal siapa kami di hadapan-Mu. Sembuhkan setiap kami. Sembuhkan semua kerusakan di jiwa kami. Dan buat kami mengejar Engkau. Buat kami menelan dan memakan dan merindukan Tuhan kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti dan kami berdiri sebagai pasukan yang sungguh-sungguh mengerti hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Buat kami mengerti urgensinya masa-masa ini. Buat kami sangat menangkap Tuhan mandat khusus yang daripada-Mu. Buat kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Buat kami tinggal dalam kebenaran-Mu. Buat kami sungguh-sungguh mempersembahkan pertobatan kami tiap saat kepada-Mu. Sampai kami sungguh-sungguh Tuhan hidup karena perkataan firman-Mu dan bukan karena apa kata orang. Kami hidup karena kami tahu siapa Engkau di dalam kami. Kami kenal Engkau dan kami kenal siapa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.